una mattina, ma si osato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina, ma si osato e ho fatto il passione. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via. Già mi sento di morire. Sampai bertemu lagi dengan saya di sini. Saya akan melanjutkan kisah berikutnya dan saya akan membuka topik saya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saat ini ada paham-paham minor yang mencoba untuk menyangkal paham big major. Alkitab akan Trinitas. Paham ini dinamakan paham Sabellianisme atau Yesus only, yang mengatakan bahwa dari semula hanya ada Yesus, dan bahwa Bapa itu Yesus, dan bahwa Roh Kudus itu Yesus, dan bahwa berdoa itu kepada Yesus saja dan membayangkan Yesus saja, dan bahwa dibaptiskan itu sebenarnya dalam nama Yesus saja, tidak dibutuhkan dalam nama Bapa dan Anak, karena itu semua adalah sebenarnya Yesus itu sendiri yang berperan sebagai Allah Bapa, sebagai manusia juru selamat, dan sebagai Roh Kudus. Dalilnya, karena Allah Maha Kuasa tentu melampaui dimensi ruang dan waktu. Dan Allah itu Esa, duduk seorang di tata yang esahnya itu. Roh tentu saja bisa jadi banyak. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ajaran Sabellianisme ini, kita sebut saja Sabel, telah dikatakan ajaran bidat oleh bapak-bapak gereja melalui konsili Nisea dan konsili Konstantinopel. Tetapi sekarang dibawa-bawa lagi oleh orang-orang yang mengaku dulu gurunya Tritunggal, tetapi kemudian katanya Tuhan memberikan pengertian kepadanya bahwa Trinitas itu salah karena tidak ada kalimat Trinitas tertulis dalam Alkitab. Hal ini jadi seperti mirip loh dengan pernyataan Zakir Naik yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, karena Yesus tidak pernah menyampaikan secara langsung atau terang-terangan atau gamblang bahwa dirinya adalah Tuhan. Padahal Yesus itu Tuhan, walaupun tidak tersurat tetapi tersirat dari banyak perkataan muridnya yang kemudian diakui oleh Kristus Yesus. Sama seperti Trinitas, walaupun tidak tersurat tetapi tersirat dari banyak perkataan Yesus itu sendiri. Jelas saudaraku. Nah, saya mau bertanya nih kepada paham-paham Sabel yang bikin sebel ini. Karena mereka hanya menggunakan satu atau beberapa ayat saja, yang seharusnya setiap ayat dalam Alkitab itu harus bersamaan. Karena semuanya itu kebenaran Alkitab. Jangan sampai berat sebelah sehingga ayat-ayat lain ditabrak semua dan gak peduli. Padahal begitu banyak ayat penting yang menyiratkan Trinitas, tetapi gak diperdulikan oleh paham Sabel atau sebel ini. Yang pertama, what is the purpose? Kristus Yesus berdoa kepada Allah dengan tangisan dan pilu darah yang luar biasa. Matius 26 ayat 39. Yesus berdoa kepada Bapa minta cawan ini berlalu. Sabellianisme mengatakan itu sebenarnya Yesus sedang mengajarkan cara berdoa kepada manusia. Nah, kalau memang seperti itu, berarti seharusnya Yesus sedang memberitahu bahwa berdoa itu ya kepada Allah. Tapi lalu Sabellianisme mengatakan berbeda. Kita berdoa kepada Bapa, tapi yang dibayangin itu adalah Yesus sendiri. Nah, lalu kalau begitu, ketika Yesus itu berdoa, dia bayangin siapa dong? Belum lagi, ketika Yesus mengatakan, Eli, Eli, lama sabaktani. Allahku, mengapa engkau meninggalkan Yesus? Ayo jelaskan Sabel. Berdoa kepada siapa Yesus itu? Nah, yang benar adalah ayat itu menunjukkan bahwa Yesus tunduk kepada Bapa dan Yesus bergantung kepada Bapa. Yang kedua, what is the purpose? Allah menampakkan diri sebagai tiga wujud, sebagai manusia, Kristus Yesus ketika dibaptis, sebagai Allah yang mengatakan inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Kemudian kepada merpati yang wujud Roh Kudus. Kenapa
Allah menunjukkan itu kepada manusia-manusia menjadi kesaksian. Kenapa diwujudkan 3? Ayo, saya bilang semua. Kenapa nggak cukup Kristus Yesus saja? Kenapa harus 3 muncul saat itu untuk dilihat semua orang, bukan untuk Yesus tentunya? Kenapa nggak 2? Kenapa nggak 4 atau 5? Ayo, apa yang ingin dikatakan Alkitab atau yang ingin dikatakan Allah saat itu? 3 wujud muncul bersamaan. Ayo, bisa jawab nggak? Sabel atau sebel? Yang ketiga, what is the purpose Kristus bilang datang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus? Kenapa nggak bilang aja, aku akan kembali dalam wujud Roh Kudus itu sendiri? Kenapa Alkitab jadi sabel belok-belokan dari arti sesungguhnya? Karena saudara nggak percaya bahwa Allah nggak mungkin punya 3 pribadi. Sementara Kristus Yesus sendiri memposisikan dirinya dan menyebutnya ada 3 pribadi, yaitu Allah yang dia berdoa, kemudian dia yang merupakan satu-satunya perwakilan Allah untuk menuju kepada Allah, dan kemudian Roh Kudus yang akan turun sementara Yesus ke surga menyiapkan tempat bagi kita di surga. Woi Sabel, jangan baca 1 ayat saja. Buka Kisah Para Rasul 3 ayat 21. Tertulis di situ. Kristus itu harus tinggal di dalam sorga sampai pada waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang diilhamkan Allah dengan perantara Nabi yang kudus. Kristus harus tinggal di surga. Lalu mengapa kau bilang, Sabel, bahwa Yesus tidak tinggal di surga, tetapi kemudian turun menjadi Roh Kudus? Itu kan berlawanan dengan Alkitab dan tidak tertulis seperti itu. Mana ayatnya tertulis bahwa Yesus itu adalah Roh Kudus yang turun? Mana yang tertulis? Sibuk kau bilang Trinitas tidak tertulis. Sementara kau buat sendiri yang tidak tertulis, saudaraku Sabel. Di dalam Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Kristus Yesus saat ini di surga. Kemudian setelah menyiapkan tempat, baru akan kemudian datang kembali. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang diutus Allah, diutus Bapa dalam namaku. Nah, diutus Bapa, ya. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Itu ayat kurang jelas di mananya, Sabel. Perkataan Yesus jelas. Roh Kudus diutus oleh Bapa dalam namanya. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Sementara aku, yaitu Kristus Yesus, tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Baru ketika Yesus turun adalah untuk menjemput kita, anak-anak Tuhan, untuk tinggal di surga. Nah, yang keempat, Sabel mengatakan, memang berapa lama menyiapkan tempat di surga? Kan sebentar saja. Lalu tinggal turun lagi jadi Roh Kudus. Jawabnya jelas, Alkitab menuliskan 1 hari manusia sama dengan 1000 hari Allah. Atau sebaliknya 1000 hari manusia sama dengan 1 hari Allah. Yang artinya kita gak bisa bilang sebentar menyiapkan tempat di surga. Saudaraku, menunggu waktunya Allah tentunya, Sabel. Piye iki? Sabel atau Sabel? Dan yang kelima, Sabel mengatakan Yesus sebagai manusia belum bisa jadi Roh Kudus karena masih manusia terbatas. Maka dia bilang, penolong yang lain, yaitu nanti setelah dia naik ke surga dulu, jadi harus berubah dulu jadi Roh Kudus, baru bisa memenuhi hati manusia dalam bentuk Roh Kudus. Gimana sih pemahaman kau itu, Sabel? Untuk jadi Roh Kudus, Yesus harus mati dulu, berubah dari menjadi tubuh kemuliaan, lalu turun menjadi Roh Kudus. Wong sejak Yesus jadi manusia, Roh Kudus sudah turun waktu dibaptiskan Yesus. Roh Kudus sudah ada muncul. Gimana nih, Sabel? Gak perlu Yesus harus berubah dulu jadi Roh Kudus. Aduh. Yang keenam, Sabel mengatakan Yesus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Berarti selain Yesus, yang lain adalah Allah yang KW katanya. Which is Bapa atau Roh Kudus mungkin maksudnya. Itu kalau metode melihat 1 ayat. Ayat lainnya Yesus sendiri berkata bahwa Yohanes 20 ayat 17. Yesus akan pergi ke surga kepada Bapa dan Allahnya. Kepada Bapanya dan Allahnya. Yohanes 5 ayat 30. Yesus tidak mengikuti kehendaknya sendiri, tetapi kehendak Bapanya. Wahyu 3 ayat 5. Nanti di akhir zaman, Yesus akan mengakui kita di hadapan Bapa dan malaikatnya. Wahyu 14 ayat 1. Nanti di akhir zaman, di dahi 144.000 orang tertulis nama Yesus dan juga nama Bapanya. Terus Yohanes 5 ayat 22. Saat akhir zaman,
Bapa tidak menghakimi tetapi memberikan penghakiman kepada Yesus. Yohanes 17 ayat 5. Yesus minta dipermuliakan Bapa. Ibrani 2 ayat 9. Yesus dibuat lebih rendah dari malaikat. Ibrani 5 ayat 8 sampai 9. Yesus mengatakan dirinya sebagai anak yang taat kepada Bapanya. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, saudara. 7. Sabel mengatakan di Kolose 1 ayat 19 dikatakan, karena seluruh kepenuhan Allah diam berkenan di dalam Dia. Maka artinya Bapa, Roh Kudus itu semuanya adalah Yesus itu sendiri. Karena seluruh kepenuhan Allah diam. Kepenuhan apa artinya itu? Lalu bagaimana ketika manusia kepenuhan Roh Kudus? Apakah artinya manusia itu adalah Roh Kudus itu sendiri? Cemana pemahaman kau, Sabel? 8. Wahyu 4 ayat 2. Sebuah tata di surga dan duduk seorang. Diartikan bahwa harus tunggal. Sementara Sabel ini sendiri bilang Allah itu memenuhi ruang dan dimensi. Artinya Allah bisa ada di mana saja, bisa berapa saja jumlahnya. Maka kalau duduk seorang apakah salah? Apa harus bilang maka duduk tak terbilang jumlahnya karena roh itu tak terbilang jumlahnya? Ngaco dong jadinya. Itu kan bahasa kiasan yang mengatakan seorang itu adalah keesaan Allah, which is hakikat Allah, esa, tetapi pribadinya ada Bapa, ada Anak, dan ada Roh Kudus. Tersirat. Yang ke-9, paham Sabel mengatakan kata Tritunggal, Trinitas tidak ada tertulis. Tapi kemudian mengatakan nama Allah adalah Yesus. Mana tertulisnya, Sabel? Nama Allah ada Yesus. Jangan kau bilang Trinitas tidak tertulis, tapi kau bikin-bikin sendiri yang tidak tertulis. Cemananya kau ini? Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 menuliskan, Aku, which is di sini Yesus, akan minta kepada Bapa. Di sini Allah Bapa. Dan Bapa, which is Allah Bapa, akan memberikan kepadamu seorang yang lain, yaitu Roh Kudus. Nah, mengapa 3 entitas yang selalu disebutkan, Sabel? Mengapa Kristus Yesus nggak bilang saja, Aku akan kembali menjadi wujud Bapa. Dan kemudian aku akan turun lagi menjadi wujud Roh Kudus. Jangan kau bilang Tritunggal tak tertulis, tapi kau ngada-ngada, Sabel. 10. Sangat aneh ketika orang mengatakan, saya percaya bapak-bapak terdahulu menyusun Alkitab LAI dipenuhi dengan Roh Kudus dan membuat Alkitab LAI begitu sempurnanya. Lalu kemudian paradoks mengatakan bapak-bapak gereja terdahulu salah mengartikan Tritunggal. Sementara pengertian ini telah diakui lebih dari 95% paham gereja. Apakah Roh Kudus diam saja, Sabel, terhadap paham Tritunggal, paham Trinitas, sehingga membiarkan paham itu diakui 95% gereja, hanya mungkin 5% paham Sabel yang diakui oleh orang. Mengapa Sabel mengatakan bahwa 5% yang benar? Bagaimana kerja Roh Kudus, Sabel? 11. Sabel mengatakan Allah yang benar itu hanya satu, Yesus Kristus itu sendiri. Bapa dan Roh Kudus adalah sebenarnya Allah itu sendiri. Lalu mengapa Markus 10 ayat 18 Yesus sendiri mengatakan, mengapa kau katakan aku baik atau Yesus baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Jesus said to him, why do you call me good? No one is good except God alone. God alone. Kan Yesus tinggal mengatakan, ya aku memang baik karena aku adalah Allah Bapa, Sabel. Mengapa nggak begitu? 12, yang terakhir deh. Kisah Para Rasul 7 ayat 55. Stefanus yang penuh Roh Kudus, kata Sabel, penuh Yesus, menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Sabel, gimana Sabel? Stefanus melihat ke atas dan melihat dua, Yesus dan Allah. Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Apakah Stefanus sedang berhalusinasi, Sabel? Kacau kali kau, Sabel. Padahal Stefanus sudah penuh Roh Kudus. Roh Kudus sudah turun, Sabel. Yang kata Sabel, Yesus sudah jadi Roh Kudus. Lalu dia melihat ke atas, melihat Yesus ada di sebelah kanan Allah, Sabel. Cemananya pemahaman Alkitabnya. 13, tambah lagi deh, biar puas dan lemes. Ketika roh iblis menemui Allah Bapa di Ayub 1 ayat 6, iblis mengakui. Begitu mengakui kemahakuasaan Allah. Namun ketika roh iblis menemui Yesus di Matius 4 ayat 6, roh iblis, tentunya roh yang tidak mengenal ruang dan waktu ini, tidak mengakui kedaulatan Kristus Yesus. Padahal kan roh iblis yang dahulunya malaikat mengetahui Alkitab dan firman tentunya. Mengapa perilaku roh iblis terhadap Bapa dan perilaku roh iblis terhadap Kristus Yesus itu berbeda, Sabel? Ayo, akhir kata Sabel. Jangan kau mengada-ngada, Sabel.
seluruh perkataan firman adalah kebenaran firman Allah saja. Bukan cuma sebagian saja. Pahamilah semuanya. Haleluya. Salam dari dalam kasih Kristus. Shalom Aleichem.